Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi dengan perkuliahan hukum acara perdata. Ya, minggu lalu kita membahas mengenai pendahuluan, terdiri dari pengertian, kemudian ada sifat hukum acara perdata, kemudian ada sumber hukum acara perdata, lalu ada fungsi hukum acara perdata, ya, dan asas-asas hukum acara perdata. Kemudian ada sejarah singkat terbentuknya HIR. Sekarang kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Kita membahas mengenai pengajuan, gugatan, dan permohonan. Oke, gugatan dan permohonan. Jadi ada dua perkara yang diajukan ke pengadilan, yaitu gugatan dan permohonan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ini, jangan lupa absensi tetap di YouTube ya, di komentar YouTube. Sebab e-learning kita belum bisa juga dipakai ya, karena ada suatu hal oleh pihak BPAA ya. Jadi kita manfaatkan yang ada saja. Silakan absensi di kolom komentar YouTube. Kemudian ini jangka waktu 3 hari ya. Jadi nanti di grup jangan bertanya-tanya lagi. Bapak Ibu lihat aja di video saya, sudah jelas semuanya ya. Jika ada pertanyaan bisa di YouTube juga. Oke. Kemudian Bapak Ibu untuk gugatan. Nah, terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat. Ya, kemudian terdapat suatu sengketa atau konflik. Nah, sedangkan permohonan itu diajukan oleh seorang pemohon, ya, lebih secara bersama-sama. Jadi beda dengan gugatan. Ya, kemudian tidak ada suatu sengketa atau konflik. Itu bedanya gugatan dengan permohonan. Jadi kalau gugatan itu lebih terkesannya ada sengketa atau konflik. Jadi permohonan itu tidak. Ya, jadi kalau untuk gugatan terdapat pihak penggugat dan tergugat. Tapi kalau permohonan itu diajukan oleh seseorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kewenangan mutlak dan kewenangan relatif. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan. Yang pertama ada kewenangan mutlak atau absolut komposisi ya. Ini menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, atau namanya istilahnya lebih sering disebut atributif van Rechmach, itu bahasa Belandanya. Kemudian yang kedua, kewenangan relatif atau relatif kompetisi, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. Jadi bisa dilihat nanti pasal 118 HIR ya. Ada namanya asas actor sequitur forum rei ya. Artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Jangan lupa kalau Bapak Ibu buat gugatan nanti saya berdoa tidak ada masalah ya, tidak ada sengketa ya, di Bapak Ibu tidak memiliki sengketa dan tidak memiliki konflik ya. Tapi kalau misalnya punya, jangan lupa ya, azas actor sequitur forum rei ya. Yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Nah, jadi kalau tergugatnya tinggalnya di mana, Bapak Ibu ke sana ya. Kemudian gugatan lisan atau dan gugatan tertulis. Ini pasal 118 HIR. Gugatan harus diajukan secara tertulis dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakil kuasanya yang sah. Kemudian pasal 120 HIR bagi mereka yang buta huruf. Tapi nggak mungkin ya, ada yang zaman sekarang buta huruf ya. Tapi ini tetap diatur ya. Gugatan dilakukan secara lisan melalui ketua PN yang berwenang untuk mengadili perkara itu. Ketua PN akan membuat atau menyuruh membuat gugatan tersebut. Kemudian pasal 121 ayat 4 HIR, setelah surat gugatan atau gugatan lisan dibuat, harus didaftarkan ke panitera pengadilan negeri yang bersangkutan serta membayar uang perkara. Jadi ada uang perkaranya Bapak Ibu. Ya. Oke. Sampai di sini perkuliahan kita ya. Jadi singkat saja karena memang saya izin ini ada mau kegiatan untuk bagi-bagi takjil ya. Insya Allah kita minggu depan akan membahas mengenai pemeriksaan di persidangan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
menunggu buka puasa.